penguasaan diri, dan tes pola berulang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Biasa manipulasi akan dominan pada sikap hati seperti berikut: kemarahan, kesedihan, kosong atau melamun, hilang fokus, khawatir, ketakutan, benci diri sendiri, kesal yang berkepanjangan. Kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Inilah yang terjadi pada orang-orang karena tertawan. Pola berulang, kumat, tobat yang gak bisa lepas. Kita mau dalam diri kita ada kebebasan dan kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus. Ciri tertawan. Hal ini dapat masuk lewat perjanjian penyerahan diri atau bagian daripada tubuh, ilmu gaib yang dipelajari atau lewat keturunan, atau sering kosong. Manusia terdiri dari roh, jiwa, pikiran, alam bawah sadar, tubuh. Ciri tertawan secara roh. Roh yang asli tertawan dan roh dewa-dewi atau setan di dalam bisa mengontrol tubuh, pikiran, dan seterusnya. Ada saat di mana roh orang sesungguhnya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri dan disetir. Secara rohani, tidak punya kesadaran penuh atas dirinya, mungkin di momen-momen tertentu, tidak punya otoritas penuh atas dirinya. Ada suara yang berbeda saat berbicara, dan saat diperkatakan pun tidak tahu apa yang diperkatakan. Jiwa, depresi, insomnia, dan seterusnya. Dibuat-buat harus merasakan hampa, sedih, marah. Dipandu untuk melukai diri, sombong, dan marah saat semua keinginannya tidak dipenuhi. Rohani, setiap mau baca firman, ke gereja, ada suara yang bilang nanti saja banyak yang perlu dikerjakan dan tidak boleh. Bila dengan sengaja mau berdoa kepada Yesus, hati terus timbul kata penghujatan kepada Yesus, mempertanyakan Tuhan, anti dengan Yesus, tidak bisa dipercaya, dipaksa menyangkal iman kepada Yesus. Pikiran sadar, ada pikiran negatif yang tidak bisa ditaklukkan dan pikiran tidak dalam kendali kita. Pikiran kosong, kehilangan memori saat emosi ekstrim. Rohani, saat mendengar firman dan berdoa, pasti hilang kesadaran, seperti tidur, tidak sadar, atau mulai pusing. Pikiran alam bawah sadar bisa masuk lewat menerima ilmu saat tidur, impartasi ilmu gaib saat tertidur, bisa panggil roh jahat masuk tubuh, atau roh dibawa jalan-jalan saat tidur. Tubuh, jiwa, dan roh diambil alih saat tertidur. Rohani diperingati untuk menghindari orang beriman, seolah-olah orang terdekat yang ingin bantu berniat jahat. Ditanam perselisihan, benci, dan muak dengan hamba Tuhan. Tubuh bisa diambil alih dan gerak sendiri. Mulut keluarkan mantra, keluar kata kutuk yang tidak muncul dalam pikiran. Ambil pisau atau pukul orang tanpa direncanakan. Rohani, setiap mau baca firman, ke gereja, atau dengan sengaja mendekat kepada Yesus, tubuh tertidur, mulai ada sakit penyakit dan hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan. Jika Anda mengalami gejala yang saya sebutkan di atas, segera cari pendeta karismatik yang melayani pelepasan untuk melayani Anda. Segera cari komunitas Kristen karismatik yang baik
agar Anda mendapat dukungan doa, kekuatan, dan penghiburan saat menjalani proses pelepasan Anda. Anda dapat mendengar video saya, doa minta penguasaan diri, menjaga atmosfer surgawi di rumah, pembebasan yang tertawan. Jika Anda ingin melakukan pelepasan, jangan setengah-setengah, dan Anda harus hidup benar setelah pelepasan dan tidak kembali pada perjanjian lama dan belajar ilmu kembali atau memanggil ilmu lama untuk kembali. Karena saat Anda mengundang roh yang lain mengikatkan perjanjian, artinya Anda melepaskan ikatan roh kepada roh Tuhan yang kudus. Karena itu adalah perzinahan roh di mata Tuhan. Saya anjurkan untuk mengambil puasa 1 tahun. Anda harus membaca firman, menghidupi firman Tuhan, dan meninggalkan konsep-konsep lama, doktrin lama, kebenaran palsu, dan menghidupi apa yang diajarkan pada firman, bukan hanya sebagai teori. Boleh cek video saya, Fungsi Puasa. Ambil satu buku untuk menganalisa dan memperhatikan perkembangan rohani Anda. Pengenalan akan Yesus, terobosan yang terjadi dalam hidup Anda, yang mengingatkan Anda akan kebaikan Tuhan. Barengi pelepasan ini dengan melepaskan dari keterikatan. Jalani proses dengan sabar. Berdoa agar Yesus tunjukkan akar, penyebabnya, masuk dalam pemberesan, pohon keluarga, dan perjanjian-perjanjian yang ada dan juga mengikat pada diri Anda maupun keluarga Anda. Minta Yesus untuk membuka selubung yang menutupi pada pemahaman-pemahaman atas keterikatan dan juga perjanjian di mana apakah pernah Anda menyerahkan diri, memberikan otoritas atas tubuh, dan dosa apa yang harus dilakukan untuk membatalkan kontrak darah, kontrak perjanjian turun-temurun untuk ilmu, minta panjang umur, minta kaya, minta perlindungan diri, dan lain sebagainya, yang mengikat dan sah di alam roh. Tuhan Yesus Kristus, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tunjukkan kepadaku jalan kebenaran dan hidup. Arahkanku untuk mengenal hamba-hamba Tuhan yang benar, yang tepat sesuai kebutuhanku. Jauhkanku dari pencobaan, berikanku pengendalian diri, agar iblis tidak berhasil mengambilku dari tanganmu. Pastikan aku selama-lamanya di dalam jalan terangmu, Tuhan Yesus. Anda dapat mendengar doa saya yang berjudul Perjanjian Jaminan Pertobatan, agar Anda segera membuat perjanjian dengan Tuhan seumur hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.